Taman Eko Anak Negeri, tradisi sayang patur ini akan dilaksanakan ketika seorang wanita atau perempuan ingin menikah. Teksturnya itu lembut, manis. Ada apa nih rame-rame? Oh, ternyata lagi menjaring ikan nih anak negeri. Kalau di daerah Kelurahan Moso, mencari ikan dengan cara menjaring seperti ini disebut mapanabe. Mapanabe atau menjaring adalah menangkap ikan dengan memakai jala pukat. Jala pukat ini akan disebar di laut dengan menggunakan perahu motor. Jadi sekarang kita lagi proses mapanabe ya, atau menjaring ya abang ya. Kalau dilihat ini mirip-mirip seperti mapukat karena mencari ikannya di sekitar pesisir. Tapi bedanya kalau menjaring atau mapanabe ini menggunakan jaring yang lebih besar. Sama seperti menjaring pada umumnya, jaring yang berukuran besar ini akan dibawa ke pesisir laut dengan menggunakan perahu. Ketika perahu berjalan, maka jaring pukat ini akan juga diturunkan di titik-titik yang sudah ditentukan. Pak, biasa kalau mapanabe kayak begini, berapa orang biasa yang tarik? Ya biasa sih 20 orang. 20 orang? Wah, terus berapa biasa dapat ikan? Ya biasa ada 2 perahu. Dua perahu dapat perahu begitu. Nah, ini dia nih tantangan dalam menjaring atau mapanabe. Jaring yang besar dan berat ini kita akan tarik ke daratan. Untuk menarik jaring pukat ini memang tidak mudah, apalagi ada arus laut dan angin yang membuat jaring pukat ini semakin sulit nih untuk ditarik ke darat. Tapi kita nggak menyerah. Ayo kita tarik lagi jaringnya. Menarik jaring pukat ini mirip seperti lomba tarik tambang. Jadi butuh kerjasama dan tenaga yang cukup besar. Kalau sudah ditarik ke pinggir pantai seperti ini, baru deh kita angkat jaring pukatnya dan ambil ikannya. Wah, kayaknya kita bakal banyak dapat ikan nih. Tuh lihat, isi jaringnya aja udah kelihatan besar kan? Jadi setelah percobaan pertama, song, sekarang kita percobaan kedua dan mendapatkan banyak ikan, ya? Ya. Nah itu dia kelebihan dari menjaring atau mapanabe. Jadi lebih banyak ikan yang bisa kita dapat, beraneka ragam jenisnya juga. Ayo kita angkat sudah. Ada juga ikan pari. Ada ikan pari, ada cumi. Nggak heran kan, kalau nelayan di daerah Moso ini sering menggunakan teknik menjaring untuk menangkap ikan di laut. Ikan-ikan yang sudah didapat akan dikumpulkan dan selanjutnya akan dijual ke pasar maupun pelelangan ikan. Ada. Ini ikannya. Saya sudah dapatkan. Ada deh. Capek. Kenapa kak? Oh, iya, saya juga sudah lapar ini. Ayo Pak, kita mau masak apa ini? Kita mau masak ikan tapi. Ikan tapi? Ya. Jadi namanya bau betapi. Ayo kita masak. Ikan yang dipakai untuk bau tapi biasanya adalah jenis ikan laut yang berdaging putih. Salah satunya adalah ikan sarereng. Ikan yang berbentuk pipih ini memang paling enak kalau dipanggang ataupun dibakar. Karena ikan ini mau kita bakar, jadi nggak usah dipotong ya. Cukup diiris bagian badan ikannya saja. Setelah ikannya siap, baru deh kita bikin bumbunya. Spesial untuk bau tapi ini, kita bikin bumbunya 2 kali ya. Satu untuk membuat bumbu olesnya, dan yang kedua untuk bumbu sambal pendamping ikan bakarnya. Yang pertama kita buat yaitu bumbu olesnya dulu. Cabai merah, bawang putih, dan serainya kita potong. Setelah itu tinggal kita ulek sampai halus. Ulek terus Selvi sampai pegel. Sampai halus maksudnya. Ya. Pergi kayak dulu itu tumis. Ini. Oh, bisa ditumis. Oke. Tunggu lah.
Bumbu yang sudah dihaluskan Selvi tadi, aku tumis dengan minyak secukupnya. Tumis sebentar sampai aromanya keluar. Kalau sudah, baru tambahkan kecap manis secukupnya. Jangan terlalu banyak ya, nanti rasanya terlalu manis. Bumbu olesnya sudah jadi nih. Sekarang langsung aja kita bakar ikannya. Untuk membakarnya tidak memakai panggangan modern. Masyarakat Mandar masih membakar ikan dengan cara tradisional, yaitu menggunakan pelepah kelapa yang sudah dipotong memanjang seperti ini. Sudah ini. Apa lagi? Terong. Oh, terongnya dibakar juga? Iya, dibakar. Oh, pantas enak. Terong merupakan lauk pendamping ikan bakar khas Majene, Sulawesi Barat. Jadi selain nasi, ada juga tambahan terong ungu bakarnya. Oh iya, sambil dibakar, jangan lupa dioles bumbu kecap yang sudah dibuat tadi. Mengolesnya juga harus merata ya, agar bumbunya meresap sampai ke dalam daging ikannya. Dalam bahasa Mandar, bau memiliki arti ikan, sedangkan tapi berarti ditabur atau dioles. Nah, kalau melihat kayak gini, jadi nggak heran kan, kenapa makanan ini disebut sebagai bau tapi. Sambil menunggu ikan dan terongnya matang, kita buat dulu yuk sambal pelengkapnya. Bahan-bahannya sama sih seperti sambal pada umumnya. Ada cabai merah, bawang putih, dan sedikit garam. Semua bahan-bahan tadi kita ulek sampai jadi sambal. Nah, pas banget ini, sambalnya jadi. Ikan bakarnya pun sudah matang. Langsung aja kita santap. Masak pandan di atas api, waktunya kita makan bau tapi. Oi, ayo kita ambil. Bau tapinya enak banget kan? Bumbu olesnya benar-benar meresap sampai ke dalam daging ikannya. Apalagi pas dimakan dengan sambal pendampingnya. Makin nambah ini kenikmatannya. Kalau di daerah Majene, bau tapi ini biasanya dimakan dengan terong ungu. Namun di daerah lain di Sulawesi Barat, ada juga yang menambahkan dengan singkong maupun terong hijau. Bau tapi boleh dibilang ikan bakarnya khas suku Mandar. Rasanya berbeda dari yang lain. Ikan yang dipakai pun ikan laut yang berdaging putih. Ya, wajar aja sih, soalnya daerah Kabupaten Majene merupakan daerah pesisir, jadi pasti banyak olahan dari ikan lautnya. Dan kok janjiannya di kebun bambu seperti ini? Kan serem. Mana sendirian lagi? Tuh, temanku ini yang bakal bantu Ki bikin karung bane. Begitu. Nah, penasaran kan apa itu karung bane? Ayo kita bikin sekarang, Pale. Biasanya, nelayan di daerah Kabupaten Majene mencari siput laut di waktu air laut sedang surut. Seperti nelayan yang ada di daerah Rangas. Biasanya mereka mencari siput laut itu di pagi hari, sekitar jam 9 sampai jam 10 pagi. Untuk menggunakan alat dari ini terbilang mudah anak negeri. Caranya yaitu dengan mendorong alat dari ini yang mirip seperti lagi dorong gerobak. Siput laut biasanya hidup di perairan dangkal, seperti di pinggir pantai. Biasanya siput laut atau karung bane bersembunyi di lamun yang ada di pinggir pantai. Ya, sedikit Ji. Biar Ji, nggak apa-apa Ji. Karena memang salah satu faktor yang mempengaruhi naiknya karung bane ke permukaan itu volume airnya. Bang ya, jadi kalau semakin surut airnya, semakin banyak biasanya keluar. Yah, sayang sekali, siput lautnya cuma dapat sedikit. Gak apa-apa deh, sebagai pria sejati, pantang menyerah. Ayo kita coba dorong lagi, semangat! Karena untuk mendorong alat ini itu cukup berat. Walaupun air surut, tetap aja masih ada air lautnya. Jadi kayak mendorong air laut kan? Memang siput laut ini selain dijadikan makanan, biasanya cangkangnya juga bisa dibuat pajangan dinding maupun kerajinan.
Walaupun bentuknya lucu, tapi harus jeli dan tahu mana siput laut yang bisa dikonsumsi dan mana yang tidak. Ya. Coba lihat bentuknya nih. Ah, Lucu kan? tapi lebih lucu, Ki. Masuk lagi. Jadi ada cara tips untuk membedakan karung bane yang beracun dan tidak. Jadi kalau yang tidak beracun itu biasanya warnanya itu agak gelap, Selvi. Dan kalau yang beracun itu agak terang atau agak cerah. Warna merah, biru, kayak gitu karung banenya. Dan ini biasanya bisa langsung dimakan. Samaranya. Tapi lebih enak kalau dimasak dulu. Kalau dilihat-lihat sih, tangkapan siput laut kita berwarna gelap, hitam, dan coklat. Berarti aman dong untuk diolah jadi masakan.